Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksanuddin bersama teman-teman saya kali ini akan mempresentasikan implementasi dari salah satu materi ergonomi dan perancangan sistem kerja, yaitu biomekanika dinamis. Dalam hal ini, kelompok kami akan membahas mengenai the biomechanics of running atau biomekanika berlari. Namun sebelum masuk ke materi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor UB beserta jajarannya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ergonomi dan perencanaan sistem kerja, yaitu Profesor Dr. Komariatus Solihah ST MKes. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rian. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Fadli Ihsan Tia Ramadan, Felix Armando, Firzal Haris Muhammad, Muhammad Iksanuddin, Rian Ahmad Pratama. Mari kita mulai dari definisi berlari. Apa itu lari? Berlari adalah metode yang memungkinkan manusia dan hewan lain bergerak cepat dengan berjalan kaki. Berlari adalah jenis gaya berjalan yang ditandai dengan fase udara, di mana semua kaki berada di atas tanah, meskipun ada pengecualian. Berlari dilakukan dalam jarak yang lebih jauh untuk endurance, dan terutama menggunakan metabolisme aerobik. Jogging, balap jalanan, dan maraton adalah contoh dari endurance run. Sekitar 80% pelari jarak jauh menggunakan tumpuan kaki belakang. Tujuan kita melihat aspek biomekanika dinamis dari berlari adalah untuk meningkatkan performa dan menurunkan risiko cedera saat berlari. Aspek biomekanika dinamis yang dilihat merupakan evaluasi dan identifikasi kesalahan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis lari. Jenis lari yang pertama adalah easy run. Easy run merupakan lari yang menggunakan 65% kapasitas maksimal detak jantung. Easy run tidak boleh lebih dari 45 menit. Easy run harus bersifat santai. Bagaimana mengetahui kapasitas maksimal detak jantung? Gunakan usia untuk mengurangi angka 220. Contohnya, untuk pelari berusia 20 tahun, perhitungannya 220 dikurangi 20 sama dengan 200. Lalu 200 dikalikan dengan 65% sama dengan 130. Jadi, pelari berusia 20 tahun harus melakukan easy run dengan kapasitas detak jantung sebesar 130. Jenis yang kedua ada long run. Long run biasanya disebut sebagai long slow distance atau disingkat LSD. Long run merupakan slow run. Detak jantung harus berada di kisaran 65% kapasitas maksimal, sama seperti easy run. Perbedaan terbesar adalah untuk pelari pemula, durasi long run-nya biasanya 2 kali lebih lama dibanding easy run. Sedangkan untuk pelari level menengah dan mahir, durasi long run-nya bisa hingga 3 kali lebih lama dibandingkan easy run. Long run dapat mengembangkan sistem aerobik dan melatih penggunaan lemak sebagai bahan bakar. Lalu yang ketiga ada tempo run. Tempo run merupakan lari dengan menggunakan hampir seluruh kapasitas aerobik maksimal yang dimiliki oleh tubuh. Tempo run dapat dilakukan selama 15 hingga 60 menit, tergantung tingkat pengalaman dan jarak lomba. Tempo run biasanya merupakan lomba yang mulai dari jarak 5 km hingga half marathon. Tempo run akan lebih efektif untuk lomba dengan jarak di atas 10 km, seperti half marathon dan marathon. Pelari pemula dan profesional yang ingin mengikuti lomba dengan jarak 5 km biasanya melakukan tempo run selama 15 menit. Lalu selanjutnya ada interval run. Interval biasanya digunakan untuk mempersiapkan atlet menghadapi lomba.
dalam interval, lari dilakukan dengan jarak dan pace yang tetap, diselingi waktu istirahat. Pace tersebut sebaiknya merupakan pace lomba yang menjadi target. Interval lebih disarankan untuk lomba dengan jarak hingga 10 km. Interval untuk pemula biasanya 5 kali 1 km dengan menggunakan pace lomba dan dengan waktu istirahat yang sama dengan waktu lari interval. Lalu ada fartlek. Fartlek diambil dari bahasa Swedia yang berarti bermain kecepatan. Fartlek adalah cara dasar untuk mengubah kecepatan lari. Secara sederhana, saat merasa fresh, lari akan lebih cepat dan saat mulai merasa lelah, lari akan melambat. Teorinya adalah tubuh akan secara alami membantu memutuskan kapan tubuh bisa menjadi cepat dan lambat, tergantung seberapa lelah atau segar perasaan tubuh. Perbedaan antara interval dan fartlek adalah interval dilakukan dengan jarak dan pace yang tetap, sementara fartlek dilakukan tidak dengan jarak dan pace yang tetap. Lalu selanjutnya ada hill session. Hill session itu paling baik dilakukan saat masa istirahat untuk membangun kekuatan kaki. Jangan memasukkan hill session ke dalam jadwal latihan jika ada lomba penting dalam waktu dekat. Jika dilakukan dalam jangka panjang, latihan ini akan membuat lari lebih kuat dan cepat. Namun, jika dilakukan dalam jangka pendek, lomba tidak akan memuaskan karena kelelahan otot. Kemudian masuk ke siklus gaya berlari. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsanuddin. Saya adalah anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomekanika dari olahraga berlari. Oke, langsung saja kita perhatikan. Jadi, siklus gaya berlari dimulai saat satu kaki bersentuhan dengan tanah dan berakhir dengan kaki yang sama menyentuh tanah lagi. Momen ini disebut dengan kontak awal. Sikap berakhir saat kaki tidak lagi bersentuhan dengan permukaan tanah. Terangkatnya kaki menandakan awal dari fase ayun siklus gaya berlari. Adapun bagian kaki yang digunakan dalam berlari, yaitu bagian-bagian otot yang digunakan untuk berlari merupakan kelompok dari otot quadriceps femoris, otot hamstring, otot gluteus maximus, otot iliopsoas, dan otot gastrocnemius. Selanjutnya itu ada injuries atau cedera. Jadi dari cedera ini ada beberapa cedera yang dapat disebabkan oleh berlari. Yang pertama ada cedera lutut, kedua sindrom piriformis, ketiga ketegangan otot, keempat Achilles tendinitis, dan terakhir shin splints. Cedera lutut terjadi saat tempurung lutut terdislokasi atau pindah posisi. Cedera ini juga disebut dengan runner's knee, dapat memicu iritasi pada tulang rawan di bawah tempurung. Kemungkinan terburuk dari cedera ini tidak hanya pada area lutut, tetapi juga bisa menjalar ke area lain seperti pinggul. Lantas, mengapa runner's knee ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemanasan dan posisi lari yang salah. Kedua, sindrom piriformis. Cedera ini biasa disebut dengan nyeri punggung bagian bawah. Jadi nyeri punggung ini bisa diakibatkan oleh otot piriformis yang menekan saraf skiatik. Dan saraf ini merupakan saraf besar yang terdapat di area punggung bagian bawah hingga ke tungkai. Sindrom piriformis ditandai dengan adanya rasa nyeri di sekitar punggung ketika sedang duduk atau menaiki tangga. Lantas bagaimana untuk pencegahannya? Untuk mencegahnya, sebaiknya lakukanlah pemanasan yang fokus pada gerakan untuk mengencangkan otot pinggul. Yang ketiga, ada ketegangan otot. Jadi tertariknya otot atau otot menegang terjadi karena terlalu memaksakan diri atau melakukan peregangan yang berlebihan pada satu titik. Keempat, cedera Achilles tendinitis. Cedera ini terjadi pada area tendon, yaitu bagian punggung kaki dekat tumit. Cedera ini terjadi karena pemberian beban yang berlebihan terhadap otot, sehingga otot di area ini menjadi stres dan terasa kencang hingga betis. Cara aman dalam melakukan lari jarak jauh, yaitu dengan menambahkan intensitasnya
secara bertahap, bersama, dan dengan teknik pemanasan yang benar. Cedera yang terakhir atau yang kelima itu adalah shin splints. Shin splints merupakan rasa nyeri yang terasa di daerah depan atau dalam kaki sepanjang tulang kering. Cedera ini terjadi ketika pelari mulai menambahkan jarak dan waktu pada kegiatan berlari. Cara pencegahannya yaitu dengan menaikkan jarak tempuh dan waktu berlari secara bertahap. Selain itu, dapat dicegah dengan memilih running shoes yang memiliki bantalan empuk atau ortotik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi mengenai biomekanika berlari. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Kami kelompok 4 memohon maaf apabila ada salah kata ataupun terdapat kekurangan dalam menjelaskan materi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.